Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kompensasi dalam rangka untuk memenuhi tugas psikologi SDM. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elinda Rahmanea Putri, NIM 1910811082, sebagai moderator sekaligus pemateri 3. Ada juga rekan saya, Rizka Dwi Wulandari, 1910811026, sebagai pemateri 1, dan yang terakhir, Herida Novita Wijayanti, 1910811072, sebagai pemateri 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kompensasi, di mana kami akan menjelaskan konsep kompensasi, tujuan dari kompensasi, jenis kompensasi, proses penetapan tarif upah, faktor yang mempengaruhi kompensasi, dan juga kebijakan dari perusahaan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri 1. Untuk Rizka Dwi Wulandari, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan definisi dan konsep dari kompensasi itu sendiri. Pemberian kompensasi yang semakin baik akan mempengaruhi kepuasan karyawan dalam bekerja, karena karyawan merasa dihargai oleh pimpinannya. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan karyawan akan mendorong karyawan bekerja dengan baik dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kompensasi dasar diperlukan untuk mempertahankan karyawan dengan standar hidup yang layak. Akan tetapi, kompensasi juga menyediakan suatu pengukuran berwujud mengenai nilai individu bagi perusahaan. Selanjutnya, definisi dari kompensasi itu sendiri menurut Hasibuan 2013 menjelaskan bahwa kompensasi merupakan bentuk penghargaan atas balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, baik yang berbentuk finansial maupun barang dan jasa pelayanan, agar karyawan merasa dihargai dalam bekerja. Selanjutnya, menurut Murti dan Hudiwinarsih 2012, pemberian kompensasi merupakan fungsi strategik sumber daya manusia yang mempunyai imbas signifikan atas fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya. Selanjutnya, tujuan dari kompensasi. Tujuan dari pemberian kompensasi bukan hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga perusahaan akan merasa puas telah dapat berbuat sesuatu, memberikan apa yang menjadi hak karyawan. Perusahaan yang selalu tepat memberikan kompensasi terhadap karyawannya akan menimbulkan rasa saling membutuhkan dan menghargai antara keduanya. Dengan adanya pemberian kompensasi yang layak, semua karyawan akan dapat bekerja dengan tenang dan mengkonsentrasikan seluruh pikirannya untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Tujuan kompensasi dapat dikatakan sebagai salah satu motivasi atau perangsang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Tujuan kompensasi menurut Hasibuan 2015 dibagi menjadi 8, antara lain yang pertama, ikatan kerjasama dengan pemberian kompensasi, maka terjalinlah kerjasama formal antara atasan dengan karyawan harus mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya yang kedua, kepuasan kerja. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta hasil kerja. Selanjutnya yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan itu akan lebih mudah. Selanjutnya yang keempat, motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan dan mengarahkan perilakunya. Selanjutnya yang kelima, stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Kemudian yang keenam, disiplin dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan akan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh dengan program kompensasi yang baik.
Pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi dengan berjalannya pekerjaan. Dan yang terakhir, pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi itu sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi. Di sini ada jenis-jenis kompensasi menurut Mondi 2008, antara lain kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Di kompensasi finansial ini ada kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung adalah imbalan finansial yang berbentuk uang atau barang yang diberikan langsung kepada karyawan sebagai balas jasa. Contohnya, kompensasi finansial adalah gaji pokok, kompensasi yang diterima seseorang karyawan berupa gaji atau upah. Sedangkan gaji merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pegawai secara teratur, dan upah lembur, dan sebagainya. Kompensasi finansial tidak langsung yaitu imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan berupa tunjangan, bonus atau pembayaran insentif, ganti rugi karyawan, dan jaminan sosial. Serta ada asuransi, pensiun, pesangon, cuti kerja, pelatihan, dan liburan. Yang kedua, kompensasi non-finansial, yaitu imbalan bukan uang. Ialah kepuasan yang diterima karyawan dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik di mana karyawan bekerja. Misalnya, rasa aman atau lingkungan kerja yang nyaman, pengembangan diri, fleksibilitas, karir, peluang kenaikan penghasilan, simbol status, pujian, dan pengakuan. Selanjutnya, ada proses penetapan tarif upah sistem, di mana penggajian pada setiap perusahaan biasanya langsung dilakukan oleh HRD bagian payroll. Tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, setiap karyawan dan jabatan harus dianalisa mengenai kondisi jabatan dan wewenang apa yang harus dilakukan oleh karyawan yang berada pada jabatan tersebut. Proses analisa sudah mulai dilakukan dari awal proses penarikan karyawan dilakukan, karena pada saat wawancara ada proses dealing gaji di dalamnya. Yang kedua, menganalisa setiap jabatan dari besar atau sedikit resiko yang akan dihadapi dan tanggung jawab ataupun kewajiban yang harus ditanggung. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisa setiap jabatan dengan mengetahui tujuan dari setiap jabatan dan posisi yang ada pada perusahaan. Jangan sampai jabatan tinggi dengan intensitas dan tingkat stres yang tinggi mendapat gaji yang lebih rendah daripada bagian yang memiliki tanggung jawab kecil. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kompensasi. Besar kecilnya pemberian kompensasi itu tidak dapat ditentukan begitu saja tanpa mengantisipasi perkembangan keadaan sekitar perusahaan. Nah, menurut Hasibuan dalam Tri Darmawati 2016, besar kecilnya kompensasi ini dipengaruhi oleh 10 faktor. Di antaranya, untuk yang pertama ini penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi akan relatif kecil. Namun sebaliknya, jika lowongan pekerjaan lebih banyak daripada pencari kerja, maka kompensasi akan relatif besar. Untuk yang kedua ini kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk perusahaan itu membayar kurang, maka tingkat kompensasinya akan relatif kecil. Untuk yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruh kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasinya akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika serikat buruh tidak kuat dan juga tidak berpengaruh, maka tingkat kompensasinya akan relatif lebih rendah. Untuk yang keempat ini, produktivitas kerja
karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan juga banyak, maka kompensasi yang didapat akan semakin besar. Dan juga sebaliknya, jika produktivitas kerja karyawan buruk dan juga sedikit, maka kompensasi yang diterimanya itu akan kecil. Untuk poin yang kelima ini, pemerintah dengan undang-undang dan kepres atau keputusan presiden. Nah, pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden menetapkan besarnya batas upah dan balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini membuat pengusaha tidak sewenang-wenang untuk menetapkan besarnya balas jasa bagi seorang karyawan. Untuk yang keenam ini biaya hidup atau cost of living. Apabila biaya hidup pada daerah tersebut tinggi, maka tingkat kompensasinya juga akan semakin besar. Namun jika biaya hidup pada suatu daerah tersebut rendah, maka tingkat kompensasinya akan relatif lebih kecil. Untuk poin yang ketujuh ini posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki posisi jabatan lebih tinggi akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Hal ini wajar, mengapa? Karena seorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar, itu harus mendapatkan kompensasi yang jauh lebih besar pula. Untuk poin yang ke-8 ini pendidikan dan juga pengalaman karyawan. Jika tingkat pendidikan dan juga pengalaman seorang karyawan itu lebih lama, maka kompensasi yang didapat akan semakin besar. Karena dengan kecakapan serta keterampilan seorang karyawan tersebut yang lebih baik. Sebaliknya, jika karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerjanya itu kurang, dia akan mendapatkan kompensasi yang relatif kecil daripada karyawan yang memiliki atau sudah bekerja lama. Untuk yang poin ke-9 ini kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional ini sedang maju, maka tingkat kompensasi yang diberikan akan semakin besar, karena akan mendekati kondisi full employment. Untuk yang ke-10 ini jenis dan juga sifat pekerjaan. Jika jenis dan sifat pekerjaan itu sulit dan mempunyai resiko yang besar, maka tingkat upah yang diberikan itu harus semakin besar juga. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaan mudah dan juga resikonya kecil, tingkat upahnya akan relatif kecil juga. Nah, selain tadi yang sudah saya jelaskan, menurut Hasibuan, kami juga menemukan tingkat rendah kompensasi menurut Panggabean 2004-81. Ada 6 poin. Yang pertama ini penawaran dan juga permintaan. Kurang lebihnya ini penjelasannya sama yang sudah saya jelaskan pada Hasibuan. Permintaan dan juga penawaran ini akan mempengaruhi program kompensasi, di mana jika penawaran atau jumlah tenaga kerjanya itu cenderung tinggi, itu akan memberikan kompensasi yang jauh lebih besar. Dan juga sebaliknya. Untuk poin yang kedua ini serikat pekerja serikat. Maksudnya ini pekerja juga berperan dalam penentuan kompensasi. Jika kedudukannya itu kuat, maka kedudukan pihak karyawan juga akan kuat dalam menentukan kebijakan kompensasi. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, kemampuan untuk membayar. Kompensasi itu merupakan komponen biaya produksi. Dengan demikian, jika kompensasi itu semakin besar, maka biaya produksi juga akan semakin besar, dan jika biaya produksi besar, maka harga pokok juga besar. Pada perusahaan yang memiliki nama baik dan juga beranggapan bahwa orang yang dihasilkan berkualitas, maka besar harga pokoknya itu akan mengakibatkan tingginya harga jual dan juga akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Untuk yang poin 4 ini produktivitas. Jika gaji yang diberikan berdasarkan produktivitas itu, maka bagi pegawai yang memiliki prestasi itu akan memiliki semangat yang tinggi gitu. Semangat pegawai ini akan meningkat. Jika semangatnya semakin tinggi, nah upah yang ia terima itu akan semakin tinggi pula pada sebuah perusahaan tersebut gitu. Untuk poin kelima ini biaya hidup. Biaya hidup. Dalam kenyataannya, biaya hidup ini semakin tinggi. Untuk itu, perusahaan harus menyesuaikan tingkat gaji dan juga upah yang akan diberikan kepada karyawan, agar gaji yang akan mereka terima itu wajar.
Untuk poin yang keenam, ini pemerintah. Dalam menentukan tingkat gaji atau upah, pemerintah itu juga menetapkan tingkat upah minimum untuk setiap daerah yang kerjanya itu disesuaikan dengan biaya hidup, dan juga perusahaan itu harus mematuhi program dari pemerintahan tersebut. Untuk selanjutnya ini kebijakan perusahaan. Kebijakan kompensasi itu memberikan panduan umum untuk mengambil keputusan mengenai kompensasi. Nah, sebagian karyawan itu ada yang memiliki persepsi bahwa kebijakan kompensasi ini dari perusahaan mereka itu telah adil dan juga itu memihak pada mereka. Namun pada sebagian karyawan yang lain itu memiliki persepsi yang berbanding terbalik dari mereka. Akibat dari perbedaan persepsi ini, itu akan mempengaruhi persepsi karyawan mengenai keadilan dan juga menyebabkan produktivitas atau perputaran karyawan. Untuk kebijakan perusahaan ini ada 7 macam. Yang pertama ini pesangon. Pesangon ini termasuk ke dalam kompensasi tidak langsung atau fringe benefit, yang memiliki arti kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan si karyawan tersebut. Nah, kompensasi tambahan ini tuh diberikan berdasar kebijakan perusahaan yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan uang pensiun pada akhir masa jabatannya, dan juga ada yang mendapatkan uang pesangon. Untuk poin yang kedua ini pay equity. Biasa itu disebut dengan kesetaraan bayaran. Maksudnya itu karyawan akan mendapatkan bayaran sebagai imbalan yang sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Jadi dalam hal ini tuh perusahaan akan menilai dan juga mengetahui tingkat kinerja karyawannya dan juga ketepatan sikap karyawan dalam sebuah situasi tersebut. Untuk yang ketiga ini pay secrecy. Suatu kebijakan perusahaan dalam menjaga kerahasiaan tentang gaji karyawan. Banyak di luar sana organisasi yang tidak terbuka dalam hal sistem pembayaran. Nah, melakukan kerahasiaan pembayaran ini biasanya itu dilakukan untuk menghindari ketidakpuasan yang mungkin muncul dari karyawan yang bayarannya itu lebih sedikit daripada karyawan yang lainnya. Di lain pihak, kerahasiaan bayaran ini akan mempersulit karyawan untuk mengetahui keterkaitan pembayaran dengan kinerja mereka. Selain itu juga dapat menyebabkan adanya anggapan bahwa teman kerja mereka itu membayar gajinya yang lebih tinggi atau pengawasnya itu dibayar lebih sedikit dari seharusnya. Jadi mereka itu ada anggapan tidak percaya pada gaji yang telah perusahaan berikan kepada mereka gitu. Untuk yang keempat ini pay compression. Biasa disebut dengan kompresi bayaran. Maksudnya itu bayaran untuk karyawan dengan keterampilan rendah dan juga bayaran untuk karyawan dengan keterampilan tinggi cenderung sama satu sama lain. Nah, tugas yang saling tergantung dan juga memerlukan kerjasama sangat membantu untuk menyelesaikan tugas mereka. Kompresi bayaran ini dapat mengurangi kompetisi interpersonal dan juga dapat meningkatkan kerjasama pada gilirannya yang mengarah pada efisiensi. Untuk yang kelima ini pay leader itu biasa disebut dengan pemimpin dalam bayaran. Maksudnya itu organisasi yang membayar upah dan juga gaji yang lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan pesaing. Itu dapat menggunakan strategi ini. Perusahaan dapat menggunakan strategi ini untuk mampu menarik karyawan produktif yang memiliki kualitas tinggi, sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai biaya per unit tenaga kerja yang lebih rendah. Untuk poin yang keenam ini market rate, itu biasa disebut dengan harga pasar. Maksudnya ini rata-rata bayaran yang diberikan sebagian besar pemberi kerja untuk pekerjaan yang serupa dalam bidang atau industri tertentu. Banyak organisasi yang memiliki kebijakan menuntut bayaran sesuai dengan harga pasar. Pada perusahaan itu, manajemen yakin bahwa perusahaan bisa memperkerjakan orang-orang berkualitas dan juga tetap kompetitif tanpa harus menaikkan harga barang dan juga jasa. Untuk yang terakhir ini, pay follower. Biasa disebut dengan pengikut dalam bayaran. Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan itu akan memilih membayar di bawah harga pasar karena kondisi keuangan perusahaan tersebut buruk dan juga perusahaan tersebut itu memiliki keyakinan bahwa nggak perlu untuk memiliki
memiliki karyawan yang tingkat kemampuannya itu tinggi gitu. Jadi perusahaan itu tidak mementingkan kemampuan karyawannya gitu. Nah, sekian dari presentasi kami kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.